akan disampaikan oleh guru tercinta Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dari Pekalongan. Kepadanya waktu dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, wa huwa ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassasahu fil azal bisahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususiyah al-habibil alil qadril adimil jah an-nabiyil ummi a'dhamul mu'jizah walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil uzma li ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama wal habaib, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi ta'zim ikhtiram kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati akhinal kiram Karim ibnul Karim Badar bin Segaf Al-Habsyi sekeluarga, dan saya hormati bapak-bapak dan santri pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat lagi yang terus bersambung ayat per ayat, tidak terlepas dari terkait tentang atas kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. La akhiril ayat. Ayat ini menjadi penentu. Ayat ini menjadi dasar pokok untuk kita lebih tahu, lebih jauh, lebih mengenal apa yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlunya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam erat sekali hubungannya dengan ayat-ayat tersebut.
Artinya dengan adanya maulud akan menjadi alat suatu ngeces yang tadinya kita mahabbahnya melentur, lebih-lebih di zaman sekarang ini melenturnya mahabbah kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dirasakan atau tidak, yang tahu saya yakin individu atau pribadi itu sendiri-sendiri. Ternyata setelah kita ketahui berapa tafsir min ayatil Quran yang menerangkan babul mahabbah, di antaranya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayat ini sudah menggambarkan Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini sudah menggambarkan orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah diberi mandat untuk umatnya disebut Qul in kuntum. Tapi ketika kepada Rasulullah, karena yang tahu sebenarnya cinta kepada Allah, diberi mandat seluas-luasnya pakainya mufrad. Fattabi'uni. Itu tidak bisa ditawar. Ikutilah saya. Ikutilah aku. Dalam makna yang lebih dalam, kalau orang ingin tahu tafsir yang lebih luas, sebab di dalam tafsir Al-Quran, Qulau kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Kalau kita tafsirkan lebih jauh lagi, mengapa Allah Ta'ala mengambil contoh Qulau kanal bahru midada li kalimati rabbi? Apa yang ada di dalam laut bukan sekadar midad, tapi arti daripada midad itu sendiri sangat luar biasa kalau digandeng dengan ilmu pengetahuan. Mengapa kok pakainya contohnya laut, kok tidak contoh yang lain? Karena laut itu mempunyai pendirian. Kalau selain laut belum tentu mempunyai pendirian. Ketika kita lihat ke pelabuhan, apa yang kita lihat? Paling perahunya banyak, mendapatkan ikan banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dan laut, tahu kita kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rahasia yang luar biasa. Apa di antaranya? Apabila musim kemarau, lautan itu dari sungai-sungai per detik masuk itu berapa juta kubik. Kalau musim hujan, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Anehnya tidak mampu mengotori laut. Paling jauh 3 mil, 4 mil, kuning semuanya, tapi hanya 4 mil. Semua disapu oleh gelombang. Ots, minggir. Mau tidak mau minggir. Tidak bangkainya, tidak limbah, tidak semuanya. Semua disapu habis. Maka pantai itu kebanyakannya kotor. Dibawa gelombang. Laut sendiri bisa mempunyai, kami tidak terima kotoran masuk. Kalau kita sudah mengetahui kalau musim hujan berapa miliar kubik yang masuk per detik, yang masuk itu tawar, yang dimasuki airnya asin. Mampu tidak merubah air asinnya air laut? Tidak mampu. Berarti laut mempunyai jati diri, laut mempunyai harga diri. Kalau kita taruh umat ini mempunyai jati diri, harga diri, wa huwa qawiyun ala aqidatihim ala ahli sunnah wal jamaah, insyaallah kita tidak kalah dengan laut. Mestinya kan begitu. Itu satu isyarat. Dalam menafsirkan Al-Quran kalimat Rabbi, kita pun mempunyai pendirian.
Bagaimana kita pijakan-pijakan kita tidak asal. Itu diantaranya. Maka Allah Ta'ala menggambarkan dengan kullau kanal bahru midada. Lain daripada itu, mengapa air laut selamat dari pengaruh ultraviolet? Ini ilmu pengetahuan. Jangan dikira Quran itu hanya menerangkan boleh dan tidak boleh. Karena gelombang air asinnya itulah yang selalu menolak pengaruh ultraviolet. Sehingga menjadi netral apa yang ada di dalam air laut itu sendiri. Kandungannya luar biasa. Sekarang ditemukan kapal kecil pakai tenaga patromak. Bukan kapal ya. Patromak menggunakan air laut. Nyala. Dan kekuatannya sampai 12 jam. 25 watt menyala. Jadi kalau saat ambil aja air laut masukkan. Ini penemuan. Kaya benar. Jadi memberikan satu contoh. Kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi. Ini banyak yang kita ketinggalan, tidak sejauh mana. Tidak mau kita menggali sejauh mana sebetulnya. Ilmu pengetahuan. Diberikan kepada siapa kalimat Rabbi? Afdhalil khalqi alal itlaq. Maka Rasulullah tidak butuh dengan guru. Rasulullah tidak ma yahtad qira'a wa yahtad al-huruf. Karena Rasulullah Nabil Ummi, hakikat daripada Nabil Ummi, tarbiyah langsung minal Maula azza wa jalla. Ma yahtad ilal huruf. Tapi Rasulullah perlu ditulis. Rasulullah perlu dibaca, bukan Rasulullah membaca, bukan Rasulullah untuk menulis. Maka saya katakan Nabil Ummi a'dhamil mu'jizah di sini. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Langsung yang mengajarkan tarbiyah siapa? Ma yahtat ilal huruf. Yang mendidik tidak butuh dengan huruf. Diberikan kepada siapa? Nabiyuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau ayat ini lalu diteruskan fattabi'uni. Ikutilah saya. Cara menafsirkan Al-Quran kok tidak melalui baginda Nabi SAW langsung sangat mengkhawatirkan. Dalam bentuk ibadah, dalam bentuk mafahim harus mengikuti fattabi'uni. Dalam bentuk mahabbah, dalam bentuk cinta kita harus tetap mengikuti baginda Nabi SAW. Nah, dengan ayat ini satu sahabat bertanya, mata aku na mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Kita dikategorikan orang yang cinta kepada Allah. Dijawab sama Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kalian cinta kepada Allah. Selanjutnya, selagi mencintai Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti torekohnya dan sunnahnya. Mengapa mahabbah didahulukan? Justru torekohnya yang kita pandang penting, kok tidak didahulukan? Ternyata nilai mahabbah itu sangat luar biasa. Karena makomatil mahabbah di bawah makomatil ridho. Di dalam dunia tasawuf demikian. Kedudukan paling tinggi diantaranya untuk mencapai makomatul ridho, mencapai makomatil mahabbah dahulu. Tarik sana, Bin. Ali-ali. Walafu, kita di atas ya. Kalau orang mempunyai maqamatil mahabbah, husnudzonnya kuat. Yang pertama husnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal artinya itu terkena penyakit suudzon billah. Wal yadu billah. Hatinya selalu akan berprasangka baik kepada Allah taala. Walaupun mencari rezeki setengah mati istilahnya. Tetap hati itu kan hidup. Karena apa? Mahabbah. Tapi kalau sudah mulai goyang mahabbahnya, muncullah penyakit prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kepada Allah Ta'ala. Wa kadzalik husnudzan bi rasulih. Kita selalu di dalam kita menceritakan kepada Rasulullah, menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu akan bercermin kepada siapa yang kita ceritakan, di antaranya maulud Nabi itu tadi. Dan tidak mungkin akan berprasangka jelek kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam menafsirkan haknya Rasulullah SAW ada 3 hal. Tetap tidak lepas dalam wajib, mustahil, jaiz. Tetap mengikuti. Oh, ini yang jaiz. Oh, baru kita terangkan. Oh, ini mustahil. Kalau Rasulullah demikian. Kalau ini wajib baru. Jadi kita kenal benar di dalam ayat yang tersinggungan atau menyangkut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita pedoman pertama kali wajib, mustahil, jaiz. Itu yang pokok. Baru nanti kita ketemu. Itu diantaranya. Nah, di dalam husnudzon billah wa husnudzon bi rasuli, banyak satu hal yang dicontohi oleh Rasulullah. Satu contoh ketika Rasulullah menyuapi seseorang Yahudi. Seorang Yahudi ini selalu saben hari misui terus ning Kanjeng Nabi ora tau liren. Yang menyuapi sarapan pagi, siang, asya siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang itu paling benci kepada Rasulullah. Lamun saiki kaya-kayane nyong nafsirna beda maning. Lho kan Kanjeng Nabi gelem dulang karo Yahudi. Durung Islam maning. Mesti kita kritik. Untung Kanjeng ini menang. Nah itulah. Mana pepluci kayak kue, sejagat muni kabeh kaya-kayane. Nah, coba. Tapi kita tidak. Karena kita husnudzon kepada Rasulullah. Tidak sekali-kali dilakukan oleh Rasulullah. Ini barang yang jaiz. Ala sabilid dakwah, sabilur risalah, wa balagha risalah. Bagaimana pahitnya kayak apa Rasulullah cara menyampaikan. Sampai segitu jauh orang yang paling suka menyumpah dan lain sebagainya masih diberi. Akhirnya setelah Rasulullah tidak ada, Islamnya duduk justru di tangan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kok tangan lain. Saya perhatikan kemana yang biasa menyuapi saya. Sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad ibn Abdullah Rasulullah. Dia nangis luar biasa. Fa aslama. Maka dia Islam. Kelihatan sekali inilah hebatnya Rasulullah. Tidak ditunjukkan Islamnya ketika zaman Rasulullah hidup. Tapi ditunjukkan hebatnya Rasulullah setelah Rasulullah tiada. Bagaimana takaran ahli-ahli kita, hati-hati kita ini ketika melihat terjadi dalam sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah dakwah beliau. Inilah. Tapi kalau orang muhibbin betul-betul husnudzonnya jalan. Bagaimana husnudzon kita sesama mukmin, akhul mukmin, al muslim akhul muslim. Cenderung menutupi aibnya, kekurangan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Maka ketika orang menjalankan thariqah baginda Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang cintanya luar biasa sama Rasulullah, insya Allah tidak akan pernah menghitung. Ya ganjarannya apa? Kita ambil yang kecil-kecilan saja, maaf jangan tersinggung. Kenyong tahu mulang, tahu ngaji ning Kiai Fulan atau ning Habib Fulan. Nyong krungu kabar Habibnya pan maulud ya, pan hol. Nilai ilmu yang diberikan kepada kita itu tidak bisa ditakar dengan dunia. Tuntutan sebagai seseorang yang mahabbah bi syekhihim akan memikirkan, ya gurunya nyong primen. Apaan hol kayak kita anteng-antengan nemen. Ki nyong sing dadi santri ini kudu ngerti yo, jaluke dikentongi bae. Mbus wedhu setugel, mbus wedhu siji. Lil mahabbah bi syekhihim. Ora terus nyumpahi wedhu siji pidatone rang teng-teng. Jarene muhibbin.
Niki umpama baik. Tapi ke al-muhibbin berbeda. Nih bedanya. Orang yang muhibbin kepada orang yang muhibbin cenderung menutupi aibnya saudara mukmin lebih-lebih kepada guru-guru kita wa habaibna. Kalau kita cinta kepada para ulama, kami tidak akan biasa mencari segala kelemahan kekurangan yang ada pada ulama-ulama kita. Wa kadzalik idza nahnul muhibbin bi ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam takun la muwafiq faskutu. Jika kita tidak cocok, diam. Jangan memberikan contoh orang itu akibatnya tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan habaib. Wa'alaikum bihusnudzan. Inilah orang mahabbah hebatnya di sini. Maka pantas tuhibbunallah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan sunnahnya, tarekatnya tidak berpikir nyong ganjarane pira, wis pokoke nyong jalakaken amo amalae tarekote wong nyong sing paling seneng, paling tak demeni. Nyong ora mikir kowe. Nyong pingine besok dikumpulkan bareng karo sing tak demeni. Inilah rahasia mahabbah itu. Tapi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Mau bosan of tidak? Saya sering bawakan masalah. Sebab untuk ini zaman sangat penting. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghancurkan dunia Islam khususnya, dan bagaimana cara menghancurkan umat beragama pada umumnya, supaya sudah dihancurkan umat-umat ini khususnya umat Islam. Dia membalikkan cara menafsirkan, lamun kaya kowe apa ngancuraken umat Islam gampang. Primen ya diadohna demen marang Kanjeng Nabi. Dikurangi dengan segala carane. Muhammad aja digede-gede, Muhammad itu wong biasa kah? Bedanya kayak Nabi nyong wong biasa. Satu contoh umpamanya ini, masalah dan lain sebagainya. Ada lagi yang ngutik-ngutik, lah ibune bapaknya Kanjeng Nabi kan durung beriman no. Celah-celah ini kalau orang yang berakal mestinya dia seorang pemimpin luar biasa. Beliau seorang pemimpin tidak ada dua. Malu dong kalau umatnya sampai berbicara ke sana. Kemana hayaknya? Itulah. Dengan saya cara. Begitu juga. Bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Bagaimana cara menghancurkan Indonesia ini? Bikin hoax. Bikin lain-lain supaya apa? Mengurangi cintanya kepada pemerintah. Kepercayaannya kepada pemerintah. Kalau sudah umat atau masyarakat ini sudah jauh dari pemerintahnya dan kurang percaya, tunggu waktu Indonesia untuk dihancurkan. Kalian-kalian kita ini apakah ridho kalau Indonesia pecah? Harus tegas dijawab dari hari ini khususnya. Itu diantaranya sepele kelihatannya Babul Mahabbah. Nah, maka dari itu pentingnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya untuk meningkatkan kita di dalam beribadah, meningkatkan kita dalam cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, nanti kita akan masuk jaminan almar'u ma'aman ahab. Kita akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Beruntunglah atas kita semuanya ini, khususnya masih mendengungkan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita berhubungan kepada Rasulullah. Tidak cukup dengan berhubungan, sholat pun kita masih berhubungan dengan baginda Nabi. Apa diantaranya? Kita selalu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa kali? Jangan dikira kalau kita membaca salawat itu menguntungkan baginda Nabi. Tidak. Rasulullah sudah lebih-lebih rahmatnya Allah Ta'ala tidak kurang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Salawatullah, innallaha, salawatnya Allah Ta'ala dengan para malaikat khususnya yang Allah Ta'ala. Apa maknanya? Rahmatan makrunatan bita'dim. Kada fi kitab Qadil Iyad
dan lain sebagainya, Ibnu Hajar dan lainnya. Jadi selawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu rahmat tapi disertai makrunatan bita'dim, mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ambil yang contoh yang ringan saja. Pernahkah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah ya Muhammad? Paling ada di hadits qudsi. Tapi Allah Ta'ala setiap memanggil kepada Rasulullah apa? Ya Yasin, Toha, ya Muzammil, ya Mudaththir, dan lain sebagainya. Pangkatnya Rasulullah yang diangkat. Ini yang menciptakan, menghargai atas ciptaannya. Kita ini apa? Hah? Sampai Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberikan contoh. Nah, selawat kita kepada Rasulullah itu muttasil, silaturahmi kita kepada Rasulullah yang untung kita umpamakan seumpamanya sungai ini berapa juta sungai tidak akan bisa memenuhi air. Justru sungai itu yang memerlukan laut. Nah, selawat kita pada Rasulullah jangan bangga, wah kita harus baca selawat Rasulullah, merasa menguntungkan kepada Rasulullah. Tidak, justru kita yang untung membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya. Sampai ada keterangan kalau tidak salah, ana inda man shalla alayya. Saya selalu berhadapan dengan orang yang membaca selawat kepada kita. Nah, selawat itu selalu dilaporkan kepada Rasulullah. Salat fulan bin fulan ya Rasulullah. Disebut bapaknya, tidak cukup orang yang membaca selawat saja. Jadi Rasulullah kenal siapa pembaca selawat yang suka berselawat. Jangan dikira tidak. Maka dari itu, as-shalah untuk meningkatkan rasa mahabbah, kembali kita mahabbah kita, maka tolong maulud-maulud ini dikembangkan. Maulud-maulud ini walaupun dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku, jangan kita melanggar dan hidupkan kembali cintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maulud ini adalah melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min aina antum ta'riful Islam? Min aina antum ta'rifun al-iman? Laula Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min aina antum ta'riful azamatil Quran kalamullahil azim? Laula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa antum ta'rif? Min aina antum ta'rif al-farqu bainal haq wal batil? La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal halal wal haram min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab. Inilah yang dimaksud wasababil a'dham likulli mawjud, bukan wasababil a'dham likulli mawjud. Bunga dunia tercipta karena itu, bukan itu saja. Sejauh mana? Sampai kita ngerti birrul walidain, kita ngerti akhlak wal adab, laula min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tepat Rasulullah Allah Ta'ala bersabda apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya menafsirkan tafsir laqad ja'akum mujalladain. Khusus dua ayat ini. Dengan beberapa sunnah yang kita ambil tapi belum sempat kita cetakan, masih kita tashrih insyaallah. Nah, saya menafsirkan untuk saya pribadi, saya kagum dengan sunat-sunat Nabi SAW. Maka dengan maulid ini, ayo kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Dan insyaallah apabila kita kelak dibangunkan dari alam kubur, tidak akan lepas, kita akan digiring fitah tari wa ilhamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan antun nawwiru fi qulubina wa qawalibana wa wujuhana binurillah wa binuri la ilaha illallah wa binuri Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tala'la'u fitah tali wa ilhamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuhzina yauma yub'atsun
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah wa min ahli nadhami salawat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa ja'alhum min ibadika salihin wa la taj'alhum fitnatan fid dunyana wa akhirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir, doakan semuanya, jangan lupa untuk para habaib, untuk para ulama, dipanjangkan umurnya, diberi sehat walafiat. Dunia ini masih mementingkan beliau-beliau. Dunia ini masih memerlukan beliau-beliau. Beliau-beliau itu lentera di dunia, juga lentera di akhirat nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.